Dari Jalan AM Sahaji 41 Yogyakarta, 101.3 Star FM Inspiring Sound. Insya Allah selalu ada jalan bagi orang-orang yang mau bersabar dan juga mau berusaha. Itu kata lagunya tadi. Kadang kita berharap mendapatkan sesuatu yang yang tidak seperti yang kita inginkan ya. Kita berharap sesuatu, ternyata yang kita dapatkan tidak seperti yang kita inginkan ya. Itu bukan berarti sebuah kegagalan. Siapa tahu ini menjadi satu titik poin, satu turning point bahwa ternyata kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi yang lebih baik lagi. Seperti kata Fadri dan juga Maher Zain ya, selalu ada jalan ketika kita berada dalam posisi yang mungkin tidak menguntungkan. Tapi yang jelas segala sesuatu telah direncanakan dengan baik dan itulah yang terbaik untuk kita. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum pendengar, apa kabar? Ya sekarang lagi musim sakit ya, banyak orang yang sakit, biasanya batuk pilek sih ya. Satu sembuh, satu sakit, satu sembuh, satu sakit. Satu keluarga kayaknya nggak ada yang benar-benar 100% fit ya. Tapi apapun itu saya berharap dimanapun Anda berada saat ini Anda bisa menyimak acara ini. Dan saya berharap juga Anda dalam kondisi yang sehat. Kalaupun sekarang lagi sedikit sakit ya udahlah, yang penting fun aja. Ya, saya Budi Utomo akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Hari ini hari Selasa tanggal 22 November 2022 di acara yang saya yakin Anda sudah menunggunya, Fun with Business. Ya, tamu istimewa saya pada malam hari ini juga sedang fun-funnya. Ya, sedang semangat-semangatnya, sedang happy-happynya membuka banyak bisnis ya. Dan nanti kita akan ulas satu persatu bisnisnya apa saja. Tapi yang jelas ternyata memang membuka bisnis itu kalau kita lakukan dengan cara yang menyenangkan, hasilnya juga menyenangkan ya. Nggak sepaneng, semuanya harus seperti ini gitu. Karena kadang-kadang sesuatu yang kita rencanakan tidak sesuai. Tapi apapun itu ternyata tamu yang satu ini berhasil menjalankan semuanya dengan fun. Saya kenalkan dulu tamu istimewa saya. Assalamualaikum Mas Ihsan Hidayanto. Tulisannya yang benar gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Dan malam ini alhamdulillah juga teman saya, sahabat saya, guru saya, Koh Martin ya. Sehat-sehat Koh Martin. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Pak Budi kurang tidur ya Pak Budi. Koh. Ya agak betul. Memang agak susah tidur nih. Nah, rekomendasinya itu kemarin mulai melatih diri lagi karena mungkin terlalu banyak tidak gerak waktu pandemik toh. Diminumin madu ya terus gitu ya, yang punya sahabat kita ini yang sebelah makanya itu ternyata kalau nggak diimbangi dengan olahraga juga kinerjanya nggak bisa maksimal. Maksudnya cuman rebahan, bangun. Kaum rebahan tuh udah nggak zaman Pak Budi. Sekarang harus kembali beraktivitas lagi. Betul. Bagaimanapun fisik itu menuntut haknya untuk bergerak. Tidak hanya diem aja gitu loh. Ya oke, Mas Ihsan, saya manggilnya Mas Ihsan aja ya. Oke, Mas Ihsan ini banyak sekali saya tadi baca bisnisnya ini itu banyak. Tapi justru yang membuat saya tertarik adalah sebelum membuka bisnis ini semua, ini Mas Ihsan ini bekerja di perusahaan atau memang sudah berbisnis sejak awal ya, atau seperti apa ceritanya nih Mas Ihsan? Ya. Terima kasih Mas Budi, kayaknya juga kurang seger nih, harus banyak minum madu tuh kayaknya. Kayaknya kita dapat komplimen madu ya malam ini ya. Asal tidak dimadu katanya. Saya mengawali karir dengan bekerja di perusahaan multinasional Mas Budi. Multinasional. Kita punya kantor utama itu di Belgia. Wow. Wah, udah kemana-mana. Akhirnya saya nyantol ke perbankan. Perbankan juga perusahaan waktu itu saya lupa, Bank BT Tit gitu. Oke. Pokoknya itu deh. Terus saya agak lupa dari perusahaan dari negara mana, itu juga dari multinasional. Nah setelah itu baru kebuka, lama-lama kok pengen usaha sendiri gitu ya. Ternyata menyenangkan. Kalau rugi juga menyenangkan soalnya.
Ya, oke. Awalnya dari situ ya, dari apa tadi BT21. Anak saya paling suka itu. Kok Martin mesti nggak tahu kok itu kan. Akhirnya memutuskan untuk resign dari perusahaan itu dan membuka bisnis sendiri. Betul. Saya bekerja di perbankan, lihat para pengusaha itu kayaknya enak-enak terus ya. Ya, kenapa cuma jadi penonton gitu ya? Betul sekali. Penonton bayar tiket lagi. Dan akhirnya memutuskan untuk bismillah buat film sendiri. Resign dari perusahaan itu dan akhirnya membuka atau membangun bisnisnya sendiri. Oke, menarik ya. Oke, pendengar, seperti biasa di acara Funbit Business Anda bisa berpartisipasi. Silakan Anda mengirimkan pertanyaan Anda lewat WA di nomor kami di nomor 0818621013. Dan untuk Anda yang mungkin agak susah menerima siaran kami di 101.3 FM, Anda juga bisa mengakses siaran ini secara live streaming di www.starjogja.com. Ya, oke. Mas Ihsan, pertama yang dibuka bisnis apa ini? Waduh, udah lupa tahun 2000, saking banyaknya. 2006. Saya punya apotek ya, yang masih berjalan sampai dengan sekarang. Oke, apotek yang pertama. Iya, betul. Berawal dari beli dari orang. Ya. Waktu itu masih saudara sendiri, kita beli. Dan alhamdulillah masih jalan sampai sekarang. Nah itu dari situlah keterusan. Ternyata nggak disuruh orang tuh enak ya, walaupun pusingnya juga dibuat sendiri, pakai sendiri. Ya, oke. Pertama apotek dan ternyata sekarang masih jalan ya. Masih jalan. Kemudian banyak loh ini. Ada kemudian. Saya pernah berbisnis printer dan spare partnya. Itu saya masih sewaktu itu punya cabang. Dari apotek ya, urusan obat-obatan, kemudian ke printer dan spare partnya. Betul. Pokoknya bisnis nggak nyambung, yang penting cuannya nyambung. Ya, sambung-sambungin sendiri kok. Nah ini yang menarik yang kita nggak bahas ya, cuman salah satu halnya itu, nah apa tuh rahasianya kok bisa nyambung-nyambung tapi pas disambung-sambungin dan semuanya masuk kantong gitu ya. Tapi mungkin yang ringan aja Mbak Budi. Oke. Printer dan spare partnya. Ya, sampai 10 lebih cabang waktu itu. Sampai 10 lebih cabang. Betul. Luar biasa. Ini masih ada atau gimana sekarang? Almarhum semua. Oh, sudah almarhum. Oke. Dari 10 itu almarhum semuanya? Betul, almarhum semua. Ada salah pengelolaan yang waktu itu saya tidak menyadari, dan itu setelah saya belajar bisnis ya gara-gara kerjasama yang nggak pas lah. Intinya itu membuat gitu ya. Jadi kalau mulai sekarang mau kerjasama benar-benar harus dilihatin lah. Perjanjian-perjanjian yang jelas bagaimana gitu. Waktu itu masih belajar Pak Budi. Masih belajar. Ternyata membuat semacam bisnis dengan sistem joint venture itu tidak semudah itu. Betul. Sudah 10 cabang ternyata harus tutup juga. Gitu. Iya. Karena kesalahan itu ya. Kurang lebih. Saya lupa. Nanti kalau mau detailnya tak hitung dulu ya. Saya lupa. Saking banyaknya. Dan ini nggak membuat kapok kan? Wah, kalau kapok nanti anak istri makan apa? Oke, setelah 10 cabang ini tutup, kemudian apa lagi yang dilakukan dalam berbisnis ini, Mas Ihsan? Dalam kurun 10 cabang itu, sekitar itu saya sudah mulai melirik bisnis yang lain. Bisnis yang lain. Betul, lagi. jadi intinya kalau dia bisa kasih cuan ke kita, kata Koh Martin itu, kalau ngomong Koh Martin cuan, kalau kasih ada bisnis laba di situ ya saya kejar memang. Yang penting halal lah. Yang penting halal dan mampulah melakukan itu ya, menjalankan itu. Atau paling tidak ada teman yang lebih ngerti gitu ya, lebih paham. Kemudian bisa diajak joint venture tadi ya, dengan satu pengalaman bahwa kalau kemarin-kemarin ada kesalahan, yang berikutnya jangan sampai ada kesalahan dong. Apa itu bisnisnya? Saya tambahin Pak Budi. Kalau mampu itu, kalau kita sebatas seperti itu kurang pas kalau menurut saya. Harus dipaksa mampu. Oh gitu ya. Kalau nggak gitu nggak berkembang gitu. Gitu. Dipaksa mampu. Saya juga dulu nggak punya basic bisnis. Akhirnya saya paksa. Saya punya impian tinggi. Yang penting anak istri saya bisa. Maksudnya impian saya lah pendidikan anak-anak. Saya paksa. Gimana caranya itu berkembang gitu. Betul. Ya. Tapi memaksa diri itu dengan perasaan yang fun atau enggak kan gitu, atau terpaksa, atau saya memaksa diri. Kan beda ya. Terpaksa itu sebenarnya dia nggak mau tapi harus mau. Tapi kalau memaksa diri kan ada kemauan meskipun dia nggak mampu. Saya biasa kerja hampir 24 jam Pak Budi. 24 jam. Betul. Sehari. Tapi zaman dulu waktu gitu, kita buka bisnis.
jam 2 malam tuh meeting biasa waktu itu. Wow, ya. Berangkat rata-rata saya malam itu untuk administrasi, kemudian pagi tuh buat kerja fisik. Saya harus ngecek toko 1, toko 2 gitu. Tapi Gitu. malamnya administrasi. Oke, itu apa itu yang berikutnya? Di Berikutnya bidang apa? saya buka toko makanan oleh-oleh. Toko makanan oleh-oleh. Iya. Oke. Di daerah mana, Mas? Kalau boleh. Di Jalan Magelang ada 2 sampai sekarang masih ada. Alhamdulillah. Gitu ya. Di Jalan Magelang. Jalan Magelang. Oke. Enggak apa-apa kok disebutin di sini. Oke, Akila Jaya. Akila Jaya. Akila Jaya. Di Nama Jalan anak Magelang. saya itu. Oh, gitu ya. Kalau anak saya dengerin dadah. Ya, oke. Sekarang masih jalan ya bisnis oleh-olehnya itu? Alhamdulillah masih. Oke, dari oleh-oleh ternyata masih mau lagi Mau sesuatu lagi, yang baru. iya. Itu bidang apa lagi? Bidang madu tadi. Di madu. Oke. Jadi Madu Sumak. Madu Sumak. Madu apa namanya? Sumak. Madu Sumak. Apa Iya. itu madu Sumak? Wah, Ini harus promosi kayaknya. Madu Sumak itu madu yang dalam prosesnya ada campuran herbalnya. Oke. Kemudian banyak sekali testimoni walaupun kok dengan minum madu itu kok badan merasa lebih enak. Langsung itu Pak Budi. Beberapa kali saya ngerasain tuh langsung hangat. Nah. Oh ya, Ko Martin dibayar berapa sih? Kok kayaknya Ko Martin yang lebih tahu nih. Dia endorse nih Ko Martin. Dilihat ini. Oh. Ini kan hangatnya karena yang lain. Kirain mau nunjukin kulit mulusnya. Kalau hangat itu nggak ditunjukin kok. Hangat itu dirasakan. Ya, madu ya. Madu Sumak. Madu Sumak namanya ya. Madu dicampur dengan beberapa macam herbal. Iya, betul. Dan ini juga tidak sekedar madu sebagai minuman kesehatan, tapi juga ada unsur-unsur apa ya, healingnya. Untuk pengobatan juga. Banyak testimoni yang mengatakan dari Membantu ya? lah. Testimoni COVID cepet banget sembuh Mas. Ya. Oke. Banyak sekali itu testimoni. Ya, gimana saya mau komentar, saya aja belum ngincipin. Besok kita kirim. Langsung kok ya, mengena di sasaran. Ya, Tahu lah, madu. kalau pengusaha tahu lah kalau digituin. Oh iya, harus tahu. Madu ya. Oke, madu. Ya, Nah, madunya juga itu dari tahun berapa madu jalannya? 2020. 2002 berarti. Waktu Berarti COVID. ini ya, COVID ini. Betul. Cukup bisa membaca peluang ya. Ketika COVID orang begitu paniknya ya, mereka mencari segala sesuatu yang pokoknya yang penting sehat. Ingat nggak kita semacam dibikin melongo dengan orang-orang yang rebutan salah satu produk susu di hypermarket kayaknya nggak salah gitu. Sampai kosong itu padahal aduh ya Allah, saya sendiri nggak habis pikir ya kenapa sampai segitunya gitu loh. Itu. Nah, ternyata ada yang lebih berkhasiat daripada sekedar susu itu tadi ya. Madu Sumak itu. Sayangnya kok nggak ada videonya orang rebutan madu Sumak gitu. Kalau klaim lebih bagus sih enggak lah. Tapi yang jelas banyak testimoni. Kalau kita ngomong klaim produk kita lebih bagus enggak lah. Bukannya lebih bagus, artinya lebih banyak kandungan-kandungannya tidak hanya sekedar susu ya, tapi di situ ada madu dan ada herbal-herbal yang lain yang sebenarnya itu lebih mungkin lebih lengkap lah. Lebih lengkap mungkin campuran. Gitu. Kalau sebenarnya nanti kita malah jadi boring Pak Budi bahas herbal nanti. Kan Ivan bisnis itu loh. Nah, yang menarik adalah bahwa ini dimulai ketika justru pandemi sedang berjalan. Nah, yang paling menarik itu Pak Budi masih ngecuanin sampai sekarang. Nah, itu sampai dia. Sekarang kok. Sampai sekarang kan? Lebih tahu kok Mas. Makanya saya curiga. Tanya saya, apa masih cuan? Salah ya. Ya, ini kayaknya brand ambasadornya ya. Betul. Dia lebih tahu kayaknya. Oke. Nah, madu ya, dan ternyata madu ini bukan akhir dari perjalanan bisnisnya, masih ada lagi. Ya. Masih ada lagi. Nah, apalagi nih? Aksesoris ya. Aksesoris sudah tutup kok. Oh, sudah tutup. Tapi dengan mudahnya udah tutup berarti. Jadi menyenangkan dari. Tutup tuh menyenangkan juga ya. Tapi kalau saya ngomong sedihnya di sini kan nggak banyak pendengar di sini. Biasa aja berarti. Tapi ada rencana mau buka lagi nggak tuh yang aksesoris mungkin kalau di tempat bagus itu?
Kalau supplier masih banyak kenal, cuman kayaknya cuannya kurang. Wah, ini. Capek Ya. lah. Menyenangkan tuh kalau cuannya banyak juga. Ya, aksesoris. Ini aksesoris produk lokal atau apa semacam handicraft atau jangan-jangan import dari Import. negara sebelah. Ya, Oh, buat gitu. negara sebelah yang buat kucir, kemudian pita itu kalau mau margin bisa gede tuh lumayan. Iya, Ada di tempat Jogja nih yang punya banyak sekali tuh marginnya gede sekali. Iya, saya tahu kan, saya sering bareng itu. Parkiran di Malioboro Mall waktu itu. Karena saya jajaran itu tuh kebetulan ininya Betulan standnya. kuncir ya? Hah? Betulan Iya, kuncir. kayak tali rambut, Nah, kemudian cepit betul. rambut, kemudian bandu, semacam itu. Yang ternyata saya heran dulu kenapa pada antri, ternyata harganya memang murah gitu. Ya, aksesorisnya oke, sudah lewat ya. Sudah lewat. Ya. Dan satu lagi yang belum disebutkan tadi, bisnisnya apa lagi? Saya kemarin sempat mencoba rental motor ya, sampai sekarang masih jalan. Rental motor. Masih jalan sampai sekarang. Masih jalan. Dan rental motor ya, oke, ini udah nggak ada hubungannya lagi ya, dari madu, rental motor, cepet rambut. Apa hubungannya cepet rambut sama rental motor kok? Belinya? Jangan-jangan motornya olinya pakai madu. Ngerental motornya Mas Mas Iksan ini hanya untuk beli cepet rambut gitu. Gimana, bingung saya. Gitu. Orang saya juga bingung bisa jadi gitu. Rental motor ini masih sampai sekarang masih jalan. Masih ada peluang temen yang menawari itu, ya diambil aja kalau emang bagus. Dan ternyata temennya bagus, amanah, ya kita lakukan. Lanjut. Ya. Oke. Rental motor jalan ya. Apalagi ini? Ini kayaknya baru sekali ini ya kita dapat narasumber yang bisnisnya banyaknya, minta ampun, ini itu dan salah tuh sama lain nggak ada hubungannya. Jalan semua. Jalan semuanya. Meskipun tutup ya oke lah, mungkin tutup sementara lah, nanti bisa jadi Bukan suatu saat tutup, akan Pak. enggak. Mau jualan lagi bisa, tapi kurang fun. Gitu. Kurang menyenangkan. Kurang pinter kayaknya lebih tepatnya. Oke. Nah, ada lagi bisnis yang mungkin belum disebutkan di sini. Sampai penasaran, ini udah banyak yang tanya, lu bisnisnya banyak banget. Ya terakhir buka di daerah Condong Catur, toko baju. Toko baju anak. Toko baju anak ya. Oke, Haira Kid Fashion tadi. Ada fix. Nah, nanti rencana masih ada lagi, cuman masih dalam proses. Ini lagi proses nego ini. Tit, itu harus disebutin. Nggak usah, nanti aja tuh. Nanti undang lagi. Ya banyak banget bisnisnya kok Martin. Ada orang yang satu aja bisnisnya itu udah kelimpungan ya. Ini banyak sekali ini. Kira-kira mesti apa sih yang mesti diwaspadai dalam tanda kutip untuk orang-orang yang seperti ini, orang-orang seperti Mas Iksan ini ya, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu gitu. Nah, kalau ini soalnya masalahnya dia udah tahu caranya ternak duit yang halal. Nah, itu jadi beda gitu. Jadi ngopeni duit. Nah, dia dipelihara uangnya gitu, tuh tahu gitu. Kalau bahas dengan istilah yang lain nggak menyenangkan soalnya. Jadi ternak duit gitu. Masukin di situ, nah terus ada hasilnya ngumpul toh beli indukan lagi ya. Tapi indukannya bisnis. Tapi ternyata itu saya masih ingat, saya punya kerjaan lain loh kok. Saya punya tambak. Saya masih ingat tambaknya namanya ternak teri. Ingat kata-kata ternak. Masih jalan sampai sekarang tambahnya? Masih ternak teri, antar anak antar istri. Oh, kirain bener-bener tambak. Saya pikir juga ternak. Kenapa teri diternakin kan? Nah, itu yang mungkin jadi berkah juga. Tiap hari semua sudah ada karyawannya, antara anak dan istri pulang antar jemput semua dilakukan sendiri. Betul. Ya. Nah, dari semua bisnis ini yang mungkin kalau dikatakan favorit atau yang paling mendatangkan cuan tinggi itu yang mana? Kan nggak mungkin dong semuanya langsung cuan gitu ya. Pasti ada yang ini ternyata ya oke, so gitu ya. Dia perlu penanganan lebih intensif, tapi yang ini oke, ini udah jalan dengan cuan yang lumayan gitu. Kalau bagi saya tidak ada seperti itu Pak Budi. Oh, nggak ada. Ya selama bisnis saya masih jalan, saya fokus semuanya. Mencoba fokus, walaupun mungkin ya agak kehilangan fokus juga pada suatu saat tertentu. Kayak hari ini kan saya mungkin juga kehilangan fokus karena saya harus ada pekerjaan yang lain. Tapi bagi saya ketika itu masih jalan ya tak fokusin.
Nah, Iya, ketika udah tutup ya buat fun-fun aja. Sudah tutup mau apa? Mau diapain lagi? Ya, jadi nggak ada ya. Oh ini udah jalan lah, udahlah ini biar berjalan, tinggal pengawasan aja. Ini kayaknya perlu penanganan khusus misalnya gitu, karena ini ternyata banyak sekali hal-hal yang mesti ditangani misalnya seperti itu. Antara satu usaha dengan usaha yang lainnya. Semua saya spesialisasikan. Oh gitu. Betul. Dan waktunya hanya 24 jam loh. Nah, bagaimana ini? 24 jam ini dibagi-bagi untuk ini itu. Tergantung masalahnya. Oh gitu. Satu di tempat ada masalah ya saya fokus di sana. Berarti Yeah. yang tempat lain mosok semuanya bermasalah, Yeah. jarang sekali lah. Ya. Tapi kalau dua-duanya bermasalah, tiga-tiganya bermasalah ya biasanya saya keliling akhirnya. Gitu. Kalau minimal kita pantau terus. Ya, oke. Jadi ini mengatasi masalah tanpa masalah. Seperti itu ya kok ya. Mengatasi masalah dengan masalah baru. Ya, jadi memang bagaimana tinggal membagi waktu ya, Betul. memperhatikan atau ya mengamati bagaimana masing-masing dari usaha ini berjalan. Kalau ada penanganan khusus, ya memang mungkin fokusnya ke situ. Betul. Dan jangan lupa Ya. tiap hari harus tetap laporan. Laporan harus kita pantau tiap hari. Iya. Jangan sampai kita kelewat laporan satu usaha pun jangan sampai kelewat. Iya. Ya setahun tuh mungkin kelewat mungkin 5 kali 6 kali mungkin ya, karena itu mungkin karena udah memang benar-benar. Hari loh, bukan bulan loh. Yang jelas tiap malam harus kita pantau. Oh gitu. Itu yang paling menyenangkan Mas. Wih, cuan. Malam-malam gitu tuh. Sing badine piro, sing badine piro. Kari ngitung badine lah pokoknya begitu. Tapi mungkin tuh sekarang Mbak Budi kalau dulu ya, aduh. Mungkin. Nah ini loh kok kan gini, pendengar di sana ya, di luaran sana itu kan banyak orang ya yang mungkin ada yang sedang mencoba untuk bisnis baru, kemudian juga ada yang sudah berjalan tapi Nah, tersiap. ini sudah dalam proses selesai. Nah, Bisnis baru tuh nggak menyenangkan. ini bagaimana menangani seperti ini kok? Apakah oke, satu dulu difokusin sampai dia benar-benar matang untuk didelegasikan ke orang lain gitu loh misalnya. Baru kita buka bisnis baru, atau oke ini sudah mulai agak berjalan, ya udahlah nggak apa-apa lah sambil ini jalan sambil kita membuka bisnis baru lagi. Itu gaya dan style orang beda-beda Iya. di situ. Jadi ada yang suka spesialis, Iya. terus ada yang suka fokus banget di situ. Iya. Nah, kalau saya mengamati Pak Iksan ini suka bagi-bagi gitu loh. Jadi kalau temennya atau timnya dia itu cukup bisa amanah, dia akan senang berkembang bersama. Itu salah satu rahasianya. Iya. Terus yang kedua itu dia senang mengamati bisnis, gitu loh. Jadi hampir apalagi ya yang bisa dikembangkan di situ, apalagi yang bisa dikerjasamakan, peluangnya yang bagus apa gitu. Dan itu dari pengalaman beberapa kali yang jatuh bangun tadi, dia udah bisa melihat oh ini kelihatannya bisa jalan gitu. Jadi pengalamannya yang menentukan dia akhirnya jadi lebih bisa lihat cuannya di mana. Nalurinya ya, di sini instingnya berjalan. Matanya dah isinya cuan. Kayak bayangan saya kayak wajahnya kayak Mr. Crab itu. Ada dolar. Dan enggak seperti Mr. Crab, karena tadi itu dia tumbuh dan bekerja sama dengan tim gitu. Jadi begitu timnya tuh segalanya. Oh iya, Mr. Crab itu timnya kan ada SpongeBob. Nah, bagaimana Mr. Crab, Squidward. Nah, dua-duanya diperlakukan sama Mr. Crab kayak gimana kan nggak enak banget tuh aslinya. Berarti kok Martin salah satu yang ikut nonton SpongeBob. Wah, ini konangan. Sampai hafal. Konangan. Itu film tahun berapa sih? Ya, pendengar, menarik ya obrolan kita malam hari ini, dan ini juga membuat saya tertegun karena banyak sekali ternyata bisnisnya, dan bisnis ini bisa berjalan bersama-sama ya. Dan kita akan kulik lagi lebih dalam ya, seperti apa dan bagaimana, dan mungkin Anda sudah tidak sabar untuk bertanya kira-kira seperti apa ya. Apa saja yang rahasia-rahasia yang bisa kita ungkap ya dari perjalanan bisnisnya Mas Iksan ini. Tapi tunggu dulu ya, kita di sesi kedua akan kembali lagi sesudah beberapa saat yang mau lewat ini. Jangan kemana-mana. Ya, masih bersama saya Budi Utomo, dan tamu saya yang istimewa ini yang banyak sekali bisnisnya dan ternyata masih ada bisnis yang belum kita bahas, Mas Iksan dan juga sahabat saya Koh Martin di acara Fun with Business ya.
Tadi ketika iklan dan juga lagu tadi kita sudah membahas ya, ada beberapa yang oh ini nggak usah dibahas kan. Soalnya takut dikejar pihak itu gitu. Nggak apa-apa Mas. Saya juga pernah dikejar-kejar itu kok. Jadi sama. Ya, yang terbaik bagimu ya lagu dari Ada Band. Ya, tadi sebenarnya ini saya putar untuk saya sendiri. Tadi ternyata Mas Iksan juga lagi sedemen dengan lagu ini ya Mas ya. Kangen sama almarhum ayah. Betul. Oke, sama. Saya juga lagi kangen. Kalau udah nggak ada tuh rasanya kangen gitu ya. Iya, betul. Biasanya gitu. Kalau udah nggak ada baru kangennya. Itu salah satu mimpi saya dengan bisnis ini Mas. Oke. Jadi bisnis ini salah satunya adalah apa ya? Ya dengan bisnis ini saya misalkan dapat duit buat sedekah ke almarhum. Nah, itu yang salah satu tekad kuat saya. Nah, menarik ya kok. Saya lagunya beda Pak, lagu Cinu Pak. Ya alhamdulillah kalau orang tua masih sehat semua. Oke, ya dan doakan terus ya kok ya. Semoga ada keajaiban dari Allah. Amin. Orang tua. Kan nggak ada salahnya kok mendoakan. Iya, ya selama masih hidup kenapa enggak gitu ya kok ya. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Jangan-jangan didengerin ini. Diaminin nggak Pak? Aminin nggak apa-apa. Ya, oke, moga-moga sehat-sehat saja lah. Yang penting itu ya. Ya, oke. Ya, Mas, sebelum kita lanjutkan ini ada pertanyaan ya yang kita jawab dulu ya. Oh, jangan nilainya loh, Bapak. Jangan khawatir, ini pertanyaan ini nggak akan keluar di ujian semester maupun ujian akhir semester. Saya barusan mimpi kemarin. Ujian nggak lulus lagi coba. Biasanya itu ciri-ciri orang depresi dan stres loh kata psikolog saya. Betul ya. Stres apa berarti saya bingung juga. Baru semalam Pak ya. Saya pernah konsultasi tentang itu ya karena saya juga pernah mimpi seperti itu. Oh, ternyata stres. Oke, jangan stres ya. Ini sudah ada yang nanya nih. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bu Trihastuti yang ada di Purworejo. Waalaikumsalam. Bu Trihastuti, gabung hadir dari Purworejo, salam sukses dan selalu nyimak saja. Bu Trihastuti punya pertanyaan nggak? Ini banyak sekali Mas Iksan bisnisnya, siapa tahu ada yang salah satu di antara tadi yang udah disebutkan ada yang menarik Bu Trihastuti, mungkin bisa menginspirasi gitu Bu ya. Jadi monggo silahkan kalau misalnya ini lagi mengetik gitu ya, berarti mau tanya susulannya. Masih hijau berarti di situ. Ya, dan Putri Astuti ini salah satu pendengar yang sangat setia ya, jauh-jauh dari Purworejo loh. Masya Allah, selalu mengikuti acara ini. Ini yang bikin bisnis tumbuh terus. Oke, tentang madu memang ada madu yang pahit beneran. Oh, ada Bu ya. Madu itu kadang-kadang pahit juga ya, khususnya untuk wanita. Betul. Ketika saya pulang membawa madu bisa jadi itu sesuatu yang sangat pahit. Dilempar. Madu hutan maksudnya Pak Budi. Dilempar. Karena untuk ngetes ya kau ya, madunya asli atau enggak. Silakan Mbak pulang. Kalau istrinya ngamuk berarti itu madu asli. Udah pernah ya kayaknya. Kok Martin langsung gede-gede madu. Perlu dicoba nih. Madu hutan asli. Ya, madu ada yang pahit. Oh iya, ada kok ya Pak, madu yang pahit ada ya. Ada betul. Madu hutan tadi. Madu hutan itu pahit ya. Ada yang pahit. Ya, gitu. Tapi kalau saya sih lebih suka yang madu yang manis gitu loh. Betul. Ya, hidup saya udah terlalu pahit, kenapa harus cari yang pahit-pahit? Curhat. Karena Pak Budi terlalu manis mungkin. Ya, memang saya terlalu manis ya. Soalnya setiap hari dirubungin semut. Oke, terima kasih Bu Triastuti ya. Ada ya namanya madu hutan ya. Jenis madu hutan itu biasanya nggak pahit itu. Biasanya. Atau juga mungkin turunan dari madu atau mungkin produk-produk sampingan dari madu. Misalnya propolis itu dari madu bukan? Salah satu ya. Tapi saya nggak terlalu paham tentang madu sebenarnya ini. Oh gitu. Cuman saya pernah main-main madu itu memang ada. Oh, pernah main-main madu. Ya. Oke, bahaya nih kok. Dia main-main madu. Dilempar sama istri. Tapi memang kata istri memang ada yang pahit. Kata istri loh. Ada yang pahit, ada yang manis. Ya. Masih jalan ya ini madunya ya tadi ya. Yang masih. Madu apa? Tapi kita nggak pernah main madu pahit memang. Gitu. Madunya manis. Oke. Madunya manis ya. Sampai Purworejo kok madu Semak kita. Gitu. Kita ada agen di sana. Ada loh Bu Trihastuti di Purworejo kalau mau
mencoba produknya madu sumak ya, madu sumak itu mungkin nanti bisa dicari ya di toko apa gitu ya nanti. Nanti kita akan sebutkan nomor teleponnya Mas Iksan kalau misalnya ada yang mau menghubungi gitu. Siap. Iya. Ya, berikutnya Mas Iksan. Ini juga salah satu pendengar yang setia dan selalu mendengarkan, tidak pernah absen ini. Insya Allah. Ya. Ini dari Tante Rensi yang ada di Jalan Kaliurang ya. Malam Mas Budi, Mas Iksan dan juga Koh Martin. Tante Rensi Jakal kilometer 7. Mau nanya ke Mas Iksan. Satu, pertanyaannya banyak nih. Soal rental motor. Mau ikutan deh. Soal rental motor di daerah mana saja ya Mas? Dan jangka waktu berapa lama? Jika mau merental motor itu apakah DP dulu atau langsung dilunasi? Itu pertanyaan pertama. Jawab dulu aja mungkin. Enggak apa-apa, Enggak lupa nanti. Betul. Tapi saya bingung dengan Kebanyakan madu nanti lupa. Ini rental motornya per bulan berapa atau bagaimana tadi? Ya, jadi sewanya berapa misalnya per bulan? Ada yang harian, ada yang bulanan gitu. Betul. Kalau saya sistemnya saya punya motor, saya sewakan ke persewaan yang lain. Jadi saya gitu. terima bersih aja. Nggak langsung ke user. Oke, jadi lebih enak kita mikirnya. Ya, jadi Mas Iksan punya motor, terus yang menjalankan adalah orang-orang yang memang yang bukan, punya bisnis rental itu. Betul. Tadi. Gitu, tapi yang jelas ada yang harian, ada yang bulanan biasanya ya. Bulanan ya. Gitu. Kalau berapa harganya nggak paham malah saya itu. Kalau masuk ke langsung ke user, artinya ke ini. Iya, pokoknya yang dipikirkan oleh Mas Iksan itu pokoknya badine piro. Jadi nggak tahu ini usernya berapa dicas sama rentalnya gitu ya. Betul, gitu. betul. Saya main aman okay. Karena kalau memang kita nggak terlalu ahli di situ ya. Nggak usah terlalu detail sampai bawahnya gitu. Kalau menurut saya loh ya. Iya. Yang penting aman ya. Yang penting aman. Jangan-jangan seperti artis itu ya yang ada di Bali ya. Tahu-tahu 7 miliar atau berapa 10 miliar tuh yang hilang gitu ya. Waduh. Gitu. Cuma ada satu Mas Budi. Ya. Tadi mau yang banyak atau mau yang sedikit ya tergantung, nggak ada yang salah itu. Kalau mau main aman atau main agak sedikit nggak aman ya nggak ada yang salah. Yang penting hati-hati aja. Iya, oke. Hati-hati. Ya, tentang buka toko baju anak yang ada di Condong Catur di daerah mana ya? Oh, di Jalan Sukoharjo namanya, di sebelahnya depannya Toko Merah. Oh, di Jalan Sukoharjo di depannya Toko Merah. Iya. Ya, itu berarti dari apa namanya? Dari terminal ke arah utara. Arah utara. Betul. Nanti sebelum Toko Merah. Ya, kayaknya deket-deket rumahnya Tante Rensi nih ya. Tante Rensi ada di Jalan Kaliurang kilometer 7 ya. Sekitar berapa kilo lah. Saya punya loh pelanggan dari Jalan Kaliurang kilometer berapa di atas mau deket UII itu. Ada pelanggan itu. Masih belinya di sana? Belinya di sini. Oke, hebat. Ini untuk kid fashion dari umur berapa sampai berapa? Saya main di umur 2-3 tahun sampai 10-an. Sampai 10. Iya. Oke, perlu dicoba nih. Anak saya 7 tahun. Oh, ditunggu kehadirannya berarti. Oke, siap. Berapa persen saya dapat diskon? Yang penting cuannya kok ya. Diatur lah. Coba lagi dulu Pak. Diatur lah kalau masalah itu. Oke, diatur ya. Banyak lo yang ngomong, oh ternyata ada ya toko. Ya ini kesalahan saya, masih banyak orang yang ngomong, oh ternyata ada ya di sini dan murah lagi itu. Banyak yang ngomong gitu. Terlambat ngerti. Terlambat ngerti. Banyak yang nggak ngerti memang. Oke, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, yang mau mampir ya. Oke. Utara terminal. Namanya Khaira Kid Fashion. Ya. Khaira Kidswear. Oh, Khaira Kidswear. Okay. Anak saya lagi itu Pak Budi. Oh, anaknya berapa sih Mas? Ada 3. Ada 3. Tadi Akila udah ya? Akila tadi tuh nanya nama apa tadi? Nama toko oleh-oleh. Toko oleh-olehnya Akila. Ya. Kemudian yang kedua ini yang kasihan nih belum tak kasih nama buat usahanya. Yang kedua belum cowok kan. Okay. Nah, yang ketiga Khaira ini. Khaira. Oke, Khaira untuk katanya yang cowok katanya kan dari dewe. Harus tanggung jawab dia. Untuk usaha madunya bukan anaknya dong berarti. Bukan. Yang lain. Jadi namanya anaknya Sumak nih. Menjurus ke situ terus nih kayaknya. Ya, oke gitu ya Tante Rensi yang ada di Jalan Kaliurang kilometer 7. Ya silakan kalau mau lihat-lihat baju-baju anak-anak di tempat di tokonya Mas Iksan ada di Jalan Sukoharjo itu namanya. Jalan ya? Sukoharjo yang di sana Anggajaya ya.
Betul. Ya, kita yang Sukoharjonya. Ya. Oke. Ya, deket kok. Sukoharjonya pindah ya ke Jogja. Jangan dibayangin Sukoharjo yang jauh sana. Sukoharjo yang mana? Oke. Pertanyaan berikutnya dari Mas Aha Setiawan. Ya, ini. Bagaimana konsep bisnis sistem berbeda-beda dalam pengendalian bisnis, terutama dalam profit and loss? Ya, Aduh, itu. pertanyaannya berat. Nggak fun tuh, skip. Ya mungkin Mas Tiawan ini juga bingung ya Mas ya, bisnisnya kok banyak banget, kemudian bagaimana cara mengaturnya gitu, terus ya pasti banyak pertimbangan-pertimbangan bisnis di sini ya. Bisnis kalau nggak cuan ya buat apa kan gitu. Betul. Kan? Ya artinya kalau semua berjalan artinya kan semuanya cuan. Gitu. Nah ini gimana caranya pengendaliannya? Kan beda-beda nih, nggak ada satu sama lainnya, nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Iya. Ya semampu kita, tapi harus dipaksa memang. Kayak seperti saya tadi bilang, mampu itu kadang-kadang harus dipaksa biar mampu. Ya satu bisnis lagi bermasalah, kita fokus ke situ. Itu aja sebenarnya intinya Pak Budi. Sesederhana itu. Ya gampangnya gini Pak Budi, nggak ada perut six pack kalau nggak ada kerja keras gitu aja. Kalau udah six pack kan mungkin lebih menyenangkan, mungkin loh. Ya tambah minum madu lagi nanti. Madu lagi. Ya memang pasti agak pusing ya kalau pas bareng-bareng gitu ya. Kayak mungkin pas hari ini bareng-bareng itu mungkin agak pusing. Tapi pusing itu kalau dihitung-hitung mungkin berapa persen sih ya? Mungkin nggak sampai 40%. Selebihnya hari-hari yang lain biasa aja kalau udah jalan. Tapi kalau pas pusing memang bareng-bareng itu memang agak berat. Iya. Tapi yang jelas pasti ada pendelegasian ya. Pasti kan ada. Gak mungkin ya sebanyak itu dijalanin sendiri. Iya. Kan, gitu. Kuncinya itu sebetulnya gini Pak Budi, kalau anak masih kecil itu kan lucu-lucunya, imut-imutnya gitu ya. Kalau udah agak besar kan kemandirian mereka juga kita akhirnya menikmati mereka bareng-barengnya. Begitu juga bisnis. Iya. Jadi kelola bisnis seperti kita mengasuh anak ya. Karena karyawannya juga lumayan betah-betah di tempat Pak Iksan. Jadi error handlingnya ya kurang lebih udah tahu. Ini semua ya itu nawari konsumen ya kayak gitu itu ya sudah tahu gitu ya. Cuman kalau kemarin Covid ya lumayan juga. Covid saya nggak mutus karyawan sama Nah itu sekali. yang saya mau tanyain ya. Tidak kejawab. Udah kejawab. Dari sekian banyak karyawan yang kemarin itu benar-benar selamat semuanya ya. Maksudnya selamat artinya nggak ada yang di PHK sama sekali. Alhamdulillah. Ya kalau potongan gaji sih normal ya. Wajar lah. Gitu. Mereka ngerti kok dan malah bersyukur. Wah, terima kasih Pak. Apalagi yang toko oleh-oleh itu cuma buka 1 jam Pak Budi. 1 hari 1 jam. 1 hari 1 jam itu pun bergilir. Jadi satu orang hari ini, besok hari ini, yang lain libur, tetap saya gaji. Terus dapat dari mana itu ya? Itulah rezeki Allah, itu luar biasa. Ada aja gitu. Betul ya. Kadang tidak terduga. Tidak terduga. Ya banyak cerita seperti itu ya. Tidak terduga. Itu tergantung bagaimana kita menjalankannya juga sih ya. Allah tidak pernah tidur. Yang jelas gitu. Gusti Boten Sari. Gitu. Gusti Boten Sari. Tapi yang diomongin tadi cuan semuanya ya enggak juga. Artinya kan tetap tambal sulam lah. Ya pasti ada ya. Tambal sulam. Ya nanti kalau kita malah menjadi sombong dan takabur kalau semuanya cuan. Ampuh tenang. Gitu. Itu contohnya pas Covid itu. Tambal sulam luar biasa itu. Gue nek kabeh sukses langsung takon dukune sopo iki. Ternyata dukunya kok Martin. Ada nomor teleponnya. Saya minta dong. Pesugihan halal Pak. Makanya pesugihan halal ini. Kalau mau cari pesugihan yang halal silahkan hubungi Koh Martin. Oh, saya punya tips lagi. Kalau memang mau bisnisnya gampang, lebih enak, jangan punya utang. Itu dia. Kuncinya itu memang. Ya ini juga diungkapkan oleh salah satu tamu kita ya, Mbak Yeni dari Ais Aki ya. Jadi jangan Pak Chandra juga. Pak Chandra pernah juga ya. Pokoknya jangan pernah berhutang untuk bisnis. Betul. Mumet nanti. Betul. Ya. Apalagi pas Covid kemarin. Lebih baik kita bekerja sama sirkah misalnya seperti itu ya. Betul. Itu lebih bagus lah daripada berhutang. Karena kita harus membayar sesuatu yang memang harus dibayar itu kan pasti membayar hutang dengan ketidakpastian. Itu kata siapa? Kata Pak Rasda. Saya masih ingat. Pak Rasda dan juga Pak Chandra ya selalu bilang gitu. Membayar ketidakpastian membayar kepastian dengan ketidakpastian gitu ya. Pernah kesini juga ya? Sudah. Anda bayar juga, kita udah berapa tahun sih? 2018 ingat ya. Kita udah 4 tahun loh kok. Waduh ya. Udah bisa jalan sendiri dong. Iya. Ya, oke.
Jangan hutang ya. Saya ingetin ya, jangan hutang. Tapi Lebih kalau baik kita bersyirkah atau apa ya, bekerja sama, joint venture lah. Hutang bahasa. dagang biasa tapi hutang barang dagang biasa. Ya itu kan bukan seperti kalau kita berhutang uang kemudian memutarkan betul. gitu ya. Ya kalau kita apa ya, pinjam dagangan lah. Pinjam, seperti. betul. Nah itu wajar lah gitu loh. Seperti toko mereka dengan sistem konsinyasi misalnya, itu kan sebenarnya berhutang kan. Tempat hutang saya itu dagang. konsinyasi hampir semuanya. Oh gitu. Itu salah satu triknya. Dibocorin. Hampir 100% itu. Iya. Iya. Konsinyasi. Ya betul. Dan saya juga bekerja sama dengan banyak toko tuh tidak satupun yang tidak konsinyasi. Nah, Ternyata resepnya itu. Ya, pertanyaan berikutnya dari Ibu Uswatun yang ada di Imogiri. Ibu Uswatun. Assalamualaikum Pak Buti dan juga semuanya. Waalaikumsalam. Untuk Haira Kids and Fashion, untuk Haira Kids Fashion, adakah yang untuk remaja? Apa bisa via online? Oh, kalau remaja memang kita tidak fokus di sana. Karena saya pernah belajar kalau mau bisnis ya fokus saja, maksudnya yang kecil-kecil aja gitu. Dalam artian seperti itu. Kalau online ada sih kita. Di Shopee, di Lazada kita ada. Oh ada. Ada. Baru saya bangun, jadi belajar lama-lama. Ketika saya offline-nya udah jalan, saya mulai belajar untuk online. Ya, Ya. kan nggak mungkin ya sehari-hari gini tidak Eh, tidak mengenal dunia online gitu Betul. loh, bertahan pada offline. Ya, meskipun ada juga karakter pasar yang apa yang Tetap offline. Ya, tetap offline ya. Betul, Gitu kan. ada. Mereka lebih percaya kalau datang ke tokonya, lihat, mencoba gitu ya. Mereka lebih puas ya. Daripada sekedar lihat fotonya kayaknya bagus, nah begitu terima kok ternyata nggak seperti ekspektasinya gitu. banyak juga yang seperti itu. Iya. Saya tapi- ketemu di toko itu juga ngomong gitu kok. Artinya memang karakter pasar tidak selalu Tidak sama gitu ya. Betul Online sekali. online semuanya. Ternyata yang offline pun masih Masih ada. ada. Jadi jangan khawatir. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya. Sebentar, saya buka ini. Ya. Selamat malam, saya Devi dari Sleman Utara. Mbak Devi. Oke. Selamat malam Mbak Devi. Ya. Itu dekat sama Akila Jaya ya. Mampir kok. Untuk oleh-olehnya Nah, atau toko tenan. maksudnya toko oleh-olehnya gitu ya. Ini menerima konsinyasi atau tidak dari para pembuat makanan Wah, ini khas mau ditambahin tradisional? barang ini. Atau Mbak Devi jangan-jangan ingin juga memasukkan barangnya ke apa tadi tokonya Akila ya? Akila aja. Ya. Sepertinya ini. Kita menerima konsinyasi, hampir semuanya konsinyasi, Ya. tapi tetap kita punya standar ya. Ya. PIRT-nya harus ada. Harus ada PIRT. Iya, kalau nggak ada PIRT kita nggak berani. Oke. Jadi harus ada PIRT. Nah, untuk produk-produk seperti yang tidak tahan lama atau berbahan baku susu dan daging kan Iya. bukan PIRT ya, harus apa? BPOM. Iya, ada BPOM-nya. Tapi kita kan nggak banyak yang produk-produk itu ya. Iya. Rata-rata kalau oleh-oleh tuh ya Mbak Pia itu cukup PIRT. Ya kan untuk Tepung-tepungan. Ya, seperti itu memang sebatas PIRT. Betul. Tapi kalau misalnya kayak apa susu, ya kemarin tuh apakah Pakai susu. Enggak, yang terakhir tamu kita sagu dessert kemarin ya. Karena itu berbasis susu ya bahan bakunya. Itu apa ya? Dia olahan. dessert, itu dessert. Iya. Kayaknya dia harus BPOM ya. Jadi kalau misalnya mau masukin Produknya harus segera dimakan itu. bisa di frozen Pak itu. Nah, masalah di sana ada kulkas juga ya? Ada freezer juga. Akhirnya menjual barang-barang frozen juga. Ada ya, saya cuman ini aja, pendingin Chiller, minuman, chiller. Oh, chiller. Jadi bukan freezer, bukan. freezer ya. Ya, gitu Mbak Devi. Kalau misalnya punya produk ya yang Silakan, ingin silakan. seperti apa, silakan bisa datang ke Persisnya sebelah mana itu? Di Jalan Magelang kilometer 13,5. 13,5 itu kira-kira di mana ya? Kira-kira Di Medari bukan? Sebelum RSUD. Sebelum RSUD. Betul, Oh, ya. justru di Murangan itu ya. Betul sekali. Nah, Murangan. Dekat kok. Ya. Mas, ini pertanyaan penutup ya. Oke. Siap. Banyak sekali bisnis yang harus dijalankan ya. Sementara kan apa ya? Seperti Ko Martin bilang ya, berbisnis kalau tidak fun ya
itu apa ya, membebani diri sendiri ya. Kalau misalnya mikirnya hanya gimana caranya untung harus terbebani gitu loh. Jadi waduh ini gimana caranya untung, jangan-jangan saya nanti nggak diterima oleh pasar, jangan-jangan gini, udah khawatir duluan gitu loh. Malah apa ya, sepaneng duluan. Ya sepaneng malah dia stres duluan sebelum melakukan sesuatu. Nah ini resepnya apa gitu kan? Resepnya cuma satu berarti Ya, Pak Budi. apa? Jangan stres. Ya, supaya nggak stres ya, supaya nggak stres. Apa ya? Ya kalau saya yakin bahwa rezeki itu sudah dibagi. Jadi kalaupun yang satu mungkin tadi saya tutup atau rugi itu, insya Allah diberikan jalan yang lain. Selama kita ikuti proses bisnisnya dengan benar, nggak usah khawatir, pasti dibukakan jalan kok. Sampai sekarang saya belum pernah ngerti itu ada orang mati karena kelaparan. Iya betul ya. Kalau mati karena kelaparan ya itu artinya memang rezekinya sudah sampai di situ kan, gitu ya. Kan. Ya nanti bahasanya jadi nggak fun Budi. Pokoknya yang penting kerjakan aja kalau bisnis itu. Oke. Dan seperti nikmati prosesnya, ya, bersenang-senang. Nah, begitulah, bersenang-senang itu jauh lebih bagus daripada sekedar ketakutan ya. Ketakutan dengan 2 juta. Karena kalau nggak 2 juta kan nggak bisa dapat notifikasi. Ya, ada yang mau disampaikan Koh Martin dengan orang yang punya banyak bisnis seperti itu. Mungkin di luar sana juga ada tipe-tipe orang semacam Mas Iksan ini. Banyak, paling nggak ada 2 atau lebih bisnis gitu ya. Nah, supaya ini bisa berjalan bareng bagus. Kemudian juga tadi tidak sepaneng. Ini apa yang mesti mereka lakukan Koh Martin? Kalau saya melihat kalau banyak belajar juga dari Pak Iksan ini gitu. Jadi yang salah satunya emang membuat semuanya jadi lebih simpel, jangan dibuat jadi lebih rumit. Jadi apa yang sudah ada dan baik dan itu bisa di copy paste ke yang usaha yang lain, maka di copy paste gitu. Jadi ini pulang dari sini nggak tidur nih, laporannya dicekin dulu semua ya, karena semua perusahaan yang punya dia apapun itu dan sekecil apapun juga harus laporan, walaupun laporannya cuma angkanya 3 baris atau 4 baris, nggak banyak mungkin transaksi, tetap harus dilaporkan malam ini juga. Nah, mengcopy paste yang gampang dan simpel, jangan dibuat rumit gitu. Kalau udah simpel akhirnya mau dibuat banyak nggak apa-apa karena simpel. Kalau satu aja rumit, wangel segam nggak bisnis sebenarnya. Kalau bisa dibikin simpel, kenapa harus diperumitkan gitu ya? Ya ini kan banyak nih teman-teman sekarang. Saya tahu ternyata kalau mau cuannya enak tuh dibikin simpel aja, jangan dibikin rumit. Nah, betul. Ya kalau selama masih bisa dibikin simpel, kenapa harus dirumitin gitu? Tanya rumah ganda mungkin. Ya, demikian tadi pendengar, menarik sekali perbincangan pada malam hari ini dan semoga ini akan menginspirasi Anda, apapun bisnis Anda ya. Mungkin Anda sedang melakukan atau membuka bisnis baru ya. Pokoknya yang penting ketika Anda membuka bisnis baru atau menjalankan bisnis, apapun bisnis Anda, lakukan dan jalankan itu secara fun, karena pada dasarnya bisnis itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih untuk Mas Iksan atas waktunya dan kesempatan hadir di sini. Terima kasih Koh Martin, banyak sekali tadi ilmu yang sudah disampaikan ya. Dan pendengar, demikian tadi perbincangan kita pada malam hari ini. Saya berharap Anda bisa mengambil inspirasi dari apa yang kita diskusikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, yang dibahas, ada mungkin rekomendasi, bisa juga WhatsApp ya. Nanti kita bisa apa sih rekomendasi yang ingin dibahas atau usaha siapa yang ingin dipanggil, mungkin bisa ngasih ide buat kita juga nggak masalah. Dan sebelum saya lupa, silakan Mas Iksan menyebutkan nomor HP-nya. Kalau mungkin ada yang mau bertanya tentang apa saja bisnis dari Mas Iksan tadi, lupa saya. 1, silakan. 2, 3. Baik, nomor HP saya di 0815 6969 888. Bisa diulangi? 0815 6969 888. Ya, oke, silakan ya dicatat dan mungkin Anda bisa bertanya-tanya tentang seperti apa. Nah, nggak sempat nyatat WhatsApp Pak Budi. Biasanya gitu, nanti ada tadi saya ketinggalan nih acaranya, tolong dong nomor HP-nya kan gitu. Tadi nggak apa-apa. Ya, kita akan ketemu lagi Selasa depan dengan narasumber yang tidak kalah spektakulernya. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya Budi Utomo pamit mundur. Assalamualaikum.